Buat kamu yang belum subscribe, subscribe dulu dong. Iya, kalau menurut saya bicara tentang Kongres Askot PSSI Kota Manado dengan adanya dua kandidat, hemat saya dua kandidat ini bagus ya. Tapi kalau mau dibilang bagus, mau dikatakan bagus harus melalui kriteria. Ada kriteria wajib yang harus dilaksanakan oleh dua kandidat. Kriteria wajib itu yaitu di mana kandidat harus minimal berusia 30 tahun. Kemudian dia melanglang buana di dalam kepengurusan sepak bola PSSI berturut-turut ya, berturut-turut, bukan 1 tahun ini ada, 2 tahun kemudian tidak, baru kemudian berturut-turut. Berarti dia berkesinambungan, dia ada di dalam orientasi sepak bola PSSI, itu aturan statuta. Nah sekarang yang ada ini umur 30 tahun dia belum cukup. Itu yang jadi berarti kalau umur 30 tahun belum cukup, nggak bisa diloloskan. Kenapa diloloskan? Ini salah satu calon, Pak. Berarti tinggal satu calon yang harus lolos. Dan ini sebenarnya komite pemilihan dia sudah ada standar. Ketika dia mendaftar ada KTP kan dilihat, langsung kasih tahu ke dia bahwa Anda tidak bisa masuk dalam pencalonan karena tidak memenuhi syarat. Itu maksud saya. Jadi bukan pada jegal menjegal, tidak. Statuta ini kalau dalam kitab suci diambil kitab suci. Kitab suci itu artinya kita indahkan dan kita laksanakan. Statuta PSSI tidak bisa dirubah oleh kabupaten kota karena itu muncul dari PSSI pusat. Nah, yang bisa merubah itu hanya PSSI pusat, nanti ada KLB di pusat baru itu bisa rubah. Nah, sekarang dirubah oleh Askot. Siapa yang salah di sini? Itu yang kemudian saya katakan bagaimana sepak bola mau jalan bagus. Statuta aja diinjak-injak. Pedoman dasar daripada PSSI itu ada pada statuta. Nah, untuk like dislike bukan seperti saya katakan sama Pak kandidat itu Andre kalau tidak salah itu, saya bilang ke dia, saya akan mendukung Anda ya, saya orang yang paling terdepan karena Anda ini cekatan, pintar, masih muda, kemudian memberi diri, tapi Anda harus mengikuti syarat-syarat prasyarat yang disodorkan oleh panitia pemilihan. Kalau itu Anda ikuti, maka saya orang terdepan dan orang pertama yang memilih Anda. Tapi kalau tidak, Anda lewati, Anda tidak penuhi statuta yang ada, maka saya orang juga terdepan yang tidak akan setuju pada Anda. Ada yang ingin Anda sampaikan kepada anggota-anggota komite? Ya, saya mau sampaikan kepada anggota-anggota ya, komite pemilihan. Komite pemilihan ini kan sudah tahu statutanya. Ada apa sebenarnya gerangan? Kemudian komite banding. Komite banding tidak bisa itu merubah statuta PSSI, tidak bisa dirubah dengan voting. Anda bukan pembuat aturan, Anda pelaksana aturan. Aturan PSSI yang sudah dari pusat tidak bisa dirubah di bawah di kabupaten kota atau provinsi. Itu dirubah di KLB pusat karena penciptanya ada di sana. Yang bisa merubah itu aturan pencipta, bukan anak-anak pencipta, bukan. Anda sangat mengetahui, apakah Anda pernah menjadi salah satu pengurus di Askot PSSI Manado? Saya ini sekretaris PSSI Kota Manado 2014 Richard Kainage, dan bicara tentang ketua dan pengurus, hemat saya di zaman Richard Kainage tidak ada yang bisa bandingi. Itu proporsional, ya, proporsional. Nah, untuk sekarang mudah-mudahan masih ada yang lebih membandingin, yang lebih baik. Tapi sekarang kita lihat mereka ini paham dengan statuta, tahu tentang statuta, sudah taruh di situ bahwa wajib syarat untuk mengikuti sebagai calon ketua Askot. Pertama, usia 30 tahun. Kalau bukan 30 tahun tidak bisa. Berarti yang akan mulus perjalanan itu untuk sebagai calon ketua Askot hanya Arthur Rahasia karena dia memenuhi syarat. Maka panitia pemilihan dalam hal ini harus mendiskualifikasi, atau mereka tidak mau mendiskualifikasi kandidat tersebut, Asprop PSSI harus turun menjelaskan bahwa Anda telah melanggar statuta. Kalau seandainya Asprop tidak turun, berarti ada koordinatif sekret rahasia yang terbangun di dalam yang kemudian meloloskan kandidat yang tidak memenuhi syarat. Jika sudah ada ketua terpilih dan tidak melaksanakan dengan baik visi misinya, apakah Anda akan terdepan untuk mengkritik? Iya jelas, sebentar nanti saya akan hadir
saya akan lantang bicara bahwa saya akan protes mati-matian tentang statuta yang dilanggar. Pedoman suci itu tidak bisa dilanggar, pedoman suci PSSI. Kalau itu dilanggar, ya pasti akan ribut dengan hujan interupsi. Bagaimana supaya dia tenang? Asprop mestinya harus turun kemudian menjelaskan. Tapi Asprop juga tidak bisa turun begitu yang kemudian tidak ada surat dari PP Pusat dalam arti mengiyakan apakah bisa dilanggar itu pasal itu, aturan yang kemudian menjadi seorang calon Askot, ketua Askot, apakah bisa dilanggar atau tidak. Tapi tidak bisa Asprop, harusnya PP Pusat menyurat memberitahu kepada Asprop, Asprop kemudian memberitahu kepada Askot pelaksana kongres agar supaya ini legitimis, aman semua, ada yang mempertanggungjawabkan. Jika sudah terpilih dan tidak menjalankan tugas mereka sebagai janji-janji di visi misi, apakah Anda? Kalau terpilih sebentar nanti, yang jelas saya berdoa, berupaya mudah-mudahan yang terpilih yang sesuai dengan aturan-aturan statuta. Andaikan dengan aturan statuta yang kemudian terpilih dan tidak melaksanakan apa yang sudah ada dalam ADART PSSI, ya jelas saya kembali akan mengkomplain, memberitahu melalui esko-esko yang ada bahwa ini sudah melanggar statuta, ketua terpilih seperti ini. Maka pasti kita akan buat lagi KLB agar supaya ada efek jerah lagi mengingatkan dia. Oke, misalnya ini Pak. Misalnya, ini kalau diloloskan oleh anggota komite, apakah Anda berani untuk menyampaikan kepada Ketua Aspro PSSI Sulut? Saya bukan cuma Ketua Aspro PSSI Sulut, saya akan berangkat Jakarta. Sama dengan kejadian Jackson Kumaat, ya. Pada saat itu, saya berangkat Jakarta, yang kemudian menyampaikan sampai di sana. Ya, waktu masih zaman Johar Arifin, saya bertemu dengan Johar Arifin, kemudian menyampaikan. Maka dipanggillah pada saat itu mereka. Baru kemudian Aryadi ini, saya bertemu juga di Jakarta. Saya sampaikan bahwa PSSI di Kota Manado, Sulawesi Utara seperti ini. Saya harus lapor di sana karena acuannya cuma satu. Untuk jadi bagus PSSI seperti tatanan kepemerintahan. Kalau Jokowi sudah buat aturan, 34 provinsi harus ikut karena dia presiden. Melalui menteri-menteri membuat aturan kan, itu diaplikasi di 34 provinsi. Kabupaten kota pun begitu, wali kota maupun bupati harus aplikasi apa yang sudah disampaikan oleh presiden. Begitu juga PSSI. PSSI ada pengurus pusat. Ketika pengurus pusat membuat aturan, maka aturan itu diaplikasi oleh 34 provinsi PSSI, ketua, sekretaris, bendahara PSSI dan para anggotanya, kemudian masuk di kabupaten kota masing-masing provinsi. Mereka harus laksanakan, tidak bisa merubah itu. Kalau merubah itu berarti Anda sudah bagian daripada pencemaran, penindasan, pemutarbalikan fakta. Anda tidak menjalankan aturan yang sudah dibuat oleh PSSI pusat. Itu jelas. Jadi bukan soal like dislike, ya, minta maaf, bukan soal like dislike. Mari kita junjung benar-benar bahwa ketika pimpinan sudah membuat aturan itu kita aplikasi, ya. Jadi dari top leader ke bawah, bukan bottom up, bukan. Aturan itu bukan bottom up. Dari bawah ke atas, enggak, aturan dari atas baru dia jalan ke bawah hingga kemudian bawah ini yang aplikasi melaksanakan aturan-aturan itu. Baik, terima kasih.